Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang metode penghapusan piutang tidak tertagih. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang taksiran piutang tidak tertagih, maka minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencatat piutang yang tidak tertagih, bagaimana cara menghapusnya gitu. Nah, kita mulai ya. Ada dua metode untuk menghapus piutang tidak tertagih. Yang pertama itu adalah metode penghapusan langsung. Lalu yang kedua adalah metode cadangan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu metode penghapusan langsung. Jadi dengan metode penghapusan langsung ini, kita tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang. Jadi kita nggak perlu nih membuat taksiran kira-kira berapa sih piutang yang tidak bisa kita tagih pada pelanggan kita gitu. Jadi dengan metode ini kita langsung menghapus piutang yang benar-benar tidak tertagih. Contohnya ya, pada Agustus 2009, PT Rahadian melakukan penjualan kredit kepada PT Vetni sebesar 5 juta rupiah. Hingga akhir tahun 2009 terdapat piutang sebesar 500.000 yang belum dapat ditagih. Jadi pada akhir tahun 2009 ini ternyata ada 500.000 rupiah yang belum bisa ditagih nih oleh PT Rahadian ke PT Vetni. Nah, manajemen memperkirakan 100.000 rupiah tidak akan dapat ditagih. Pada bulan Agustus 2010, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya dari PT Vetni. Secara tidak terduga, pada bulan November 2010, PT Vetni melakukan pelunasan hutangnya yang belum terbayar. Nah, lalu bagaimana nih cara kita mencatatnya dengan metode penghapusan langsung? Tadi seperti yang Ibu udah bilang sebelumnya, kalau metode penghapusan langsung berarti kita tidak perlu membuat taksiran. Oke, jadi tidak ada yang namanya akun cadangan kerugian piutang karena kita tidak melakukan taksiran gitu. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Kita langsung mencatat piutang yang benar-benar dihapus. Nih, pada bulan Agustus 2010, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 dihapus dari pembukuan. Nah, 50.000 inilah yang kita catat langsung. Jadi, taksiran 100.000 ini tidak perlu kita catat karena kita kan tidak melakukan taksiran, ya kan? Bagaimana pencatatannya nih untuk piutang yang kita hapus? Pencatatannya untuk penghapusan langsung, maka pada bulan Agustus 2010, kerugian piutang di debit ya, ini beban kerugian piutang sebesar 50.000 dan mengurangi piutang dagang di kredit sebesar 50.000. Karena dia langsung menghapus piutang, maka berarti kan piutang kita berkurang dong. Kalau misalnya piutang berkurang berarti ada di sebelah kredit sebesar 50.000 rupiah, seperti itu. Nah, ternyata pada bulan November 2010 PT Vetni melakukan pelunasan. Nah, kalau misalkan melakukan pelunasan gimana nih? Jadi awalnya kita mengira kalau PT Vetni ini tidak bisa melunasi hutangnya, makanya kita menghapus piutang kita. Tapi ternyata PT Vetni ini bisa melunasi hutangnya. Nah, bagaimana cara kita mencatatnya? Jadi karena kita sudah menghapus piutang kita harus memunculkan kembali piutangnya. Seperti itu. Bagaimana nih cara memunculkan kembali piutang yang sudah kita hapus? Jadi gini, November 2010 kita catat piutang dagang sebesar Rp50.000. Kenapa Rp50.000? Karena Rp50.000 ini adalah jumlah piutang yang kita hapus sebelumnya kan. Jadi piutang dagang kita ini kita munculkan lagi, yang tadinya berkurang kita masukkan lagi, kita tambahkan lagi. Jadi kalau piutang bertambah ada di sebelah debit. Oke. Nah, kerugian piutang di kredit sebesar 50.000. Karena kita memunculkan piutang kita lagi, berarti kerugian kita berkurang, ya kan? Kerugian berkurang berarti ada di sebelah kredit sebesar 50.000. Oke. Nah, ini baru memunculkan piutang yang sudah kita hapus karena kan akan dilunasi, maka kita harus memunculkannya lagi. Nah, bagaimana ketika sudah dilunasi oleh PT Vetni? Nah, ini ketika sudah dilunasi. Pada November 2010, kas bertambah sebesar 500.000 karena tadi di sini keterangannya pada bulan November 2010 PT Vetni melakukan pelunasan hutangnya yang belum terbayar. Tadi berapa yang belum terbayar? Rp500.000, ya kan? Berarti kas kita bertambah sebesar 500.000 karena PT Vetni melunasi hutangnya. Berarti kita mendapatkan kas dong. Berarti kalau kas bertambah ada di sebelah debit. Nah, piutang dagang kita berkurang sebesar Rp500.000, seperti itu. Karena sudah dilunasi, makanya piutang kita berkurang. Gampang kan? Ini adalah metode penghapusan langsung karena kita tidak perlu melakukan taksiran ya. Jadi langsung yang kita hapus adalah berapa piutang yang kita hapus gitu. Nah, yang kedua adalah metode penghapusan cadangan. Kalau tadi penghapusan langsung itu kita tidak perlu melakukan taksiran, kalau metode penghapusan cadangan kita harus melakukan taksiran. Minggu kemarin itu kan kita sudah melakukan
melakukan perhitungan untuk taksiran kan, maka hari ini kita langsung penghapusannya saja ya. Jadi taksirannya tidak akan diulang lagi. Kalau misalkan kalian mau mereview ulang tentang bagaimana cara kita menentukan taksiran, kalian bisa lihat di video minggu lalu. Nah, oke, jadi pada metode penghapusan cadangan ini kita menaksir terlebih dahulu jumlah piutang yang tidak akan tertagih, seperti itu. Nah, taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebit kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Seperti yang minggu lalu Ibu sudah jelaskan kan dari video yang taksiran itu. Nah, kita mulai langsung soalnya ya. Oke. Metode penghapusan cadangan. Pada Agustus 2009, PT Rahadian melakukan penjualan kredit kepada PT Vetni sebesar 5 juta rupiah. Hingga akhir tahun 2009, terdapat piutang sebesar 500 ribu rupiah yang belum dapat ditagih. Manajemen memperkirakan 100 ribu rupiah tidak akan dapat ditagih. Nah, pada bulan Agustus 2010, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50 ribu dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya dari PT Vetni. Secara tidak terduga, pada bulan November 2010, PT Vetni melakukan pelunasan hutangnya yang belum terbayar. Oke, karena ini penghapusan cadangan, otomatis kita harus mencatat dulu taksiran yang sudah kita buat. Oke, kalau misalkan yang metode langsung itu kita hanya menghapus piutang yang kita hapus benar-benar, maka kalau misalnya cadangan ini kita catat dari ketika kita melakukan taksiran. Bagaimana caranya? Nih, untuk pencatatan taksiran terlebih dahulu. Tadi kan di sini di soal bilang manajemen memperkirakan 100 ribu rupiah tidak akan dapat ditagih. Nah, ini berarti adalah taksiran piutang tidak tertagih kita. Kita sudah melakukan taksiran nih, ternyata setelah ditaksir ada 100 ribu rupiah yang tidak bisa ditagih. Maka kita catat di sini di penghapusan cadangan. Tadi kan di penghapusan metode langsung tidak kita catat kan. Nah, kalau misalnya di cadangan kita harus mencatatnya. Bagaimana cara mencatatnya? Nih, 31 Desember 2009, kerugian piutang bertambah sebesar 100 ribu rupiah dan cadangan kerugian piutang bertambah sebesar 100 ribu rupiah karena ini adalah taksiran kita. Oke. Nah, ternyata pada bulan Agustus, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50 ribu dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin diterima pelunasannya. Berarti ini kita langsung menghapus 50 ribu itu. 100 ribu itu kan taksiran kita. Nah, ternyata yang benar-benar dihapus piutangnya adalah 50 ribu. Bagaimana nih cara mencatatnya? Oke, Agustus 2010 nih ya. Berarti cadangan kerugian piutang kita berkurang 50 ribu. Jadi kita kan punya cadangan 100 ribu. Ternyata 50 ribunya itu benar-benar dihapus. Berarti kan berkurang 50 ribu ya kan. CKP kalau berkurang ada di sebelah debit sebesar 50 ribu rupiah. Dan piutang dagang kita berkurang 50 ribu rupiah. Karena piutang ini benar-benar kita hapus gitu. Benar-benar kayaknya nggak bakal tertagih nih. Berarti kan piutang kita berkurang. Nah, piutang berkurang ada di sebelah kredit. Oke, tapi ternyata pada bulan November 2010, PT Vetni melakukan pelunasan hutangnya. Nah, kita udah menghapus piutang kita, tapi ternyata masih bisa dibayar oleh PT Vetni. Berarti kita harus memunculkan kembali piutang yang kita hapus. Bagaimana cara memunculkannya? Berarti November 2010 kita catat piutang dagang bertambah di sebelah debit sebesar 50 ribu rupiah. Karena ini kan yang tadi kita hapus nih. Nah, kita harus munculin kembali, berarti nominalnya harus sama sesuai yang kita hapus, ya kan? Berarti piutang dagang yang tadinya kita hapus 50 ribu rupiah, kita munculin lagi di sebelah debit sebesar 50 ribu rupiah. Dan CKP-nya bertambah lagi di kredit sebesar 50 ribu rupiah. Ini baru memunculkan kembali piutang kita. Nah, kalau misalnya PT Vetni sudah melakukan pelunasan, berarti kan kita mendapatkan kas dong, karena piutang kita sudah selesai, sudah dibayar oleh PT Vetni. Berarti gimana nih cara pencatatannya? Nih, November 2010, kita mendapat, di sini kan bilang di soal, PT Vetni melakukan pelunasan hutangnya yang belum terbayar. Yang belum terbayar berapa nih tadi? Terdapat piutang sebesar 500 ribu yang belum dapat ditagih. Jadi sisa yang belum dibayar oleh PT Vetni itu 500 ribu. Berarti kita mendapat pelunasan pada bulan November 2010 ini sebesar 500 ribu rupiah. Kalau PT Vetni melakukan pembayaran berarti kita mendapatkan kas dong. Nah, kas kita bertambah ada di sebelah debit sebesar 500 ribu rupiah. Dan piutang dagang kita berkurang karena sudah dilunasi oleh PT Vetni sebesar 500 ribu rupiah. Gampang kan? Itu adalah metode penghapusan piutang. Ada dua metode tadi, ulang lagi, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Kalau metode langsung tidak perlu melakukan pencatatan taksirannya. Tapi kalau cadangan, kalian perlu melakukan catatan taksirannya. Paham ya sampai sini?